Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. أما بعد، جماعة muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat hafizani wa iyyakumullah. Malam ini kita telah memasuki malam ke-10 dari bulan Sya'ban. Di malam ke-10 dari bulan Sya'ban ini jika umur Rajab sebelumnya 30 di Rajab, jika Rajab 30 ya, maka malam ini malam ke-10. Itu sebabnya pada malam Selasa berikutnya, malam Selasa yang akan datang itu malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nanti malam Kamis, di malam Jumat, malam Jumat, malam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, kan? Tinggal 5 malam ya. Di malam Selasa yang akan datang ini itu malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban yang dikenal dalam Islam ya, sebagai salah satu dari 5 malam di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 malam dalam 1 tahun ya. Ada 5 malam dalam 1 tahun itu doa-doa dikabulkan oleh Allah. Permohonan hamba ya sangat diperhatikan. Permohonan harapan hamba sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada malam 1 Rajab, ada malam nisfu Sya'ban ya, kemudian termasuk malam 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan malam Jumat ya, malam Jumat ya. Jadi ada yang tiap minggu datang ya, seperti malam Jumat, tapi ada yang sekali setahun ya. Yang 4-nya sekali setahun ya. 1 Rajab, 15 Sya'ban, 1 Syawal, 10 Zulhijjah ya. Malam Jumat kan bilang minggu ya, tiap pekan ada. Di pada malam nisfu Sya'ban nanti ya, mudah-mudahan Allah memberikan ya, kesehatan, taufik, hidayah kepada kita sehingga ya, dapat mengisi malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai aktivitas ibadah, termasuk seperti yang biasa ya, kita amalkan itu membaca Yasin ya. Membaca Yasin 3 kali, baca Yasin 3 kali ya. Bisa juga dengan membaca ya, yang lain ya. Bisa juga dengan membaca yang lain. Intinya ya,
mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ya, amalan-amalan ya, yang positif, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, ibadah, ya, apapun itu bentuknya, ya, baca Quran, baca selawat, ya, termasuk tahajud, ya, sholat malam dan ya sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, karena malam ini malam 10 ya Sya'ban, nah itu artinya bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, akan tiba, ya. Tinggal 20 malam atau 19 malam, tergantung nanti hasil pemantauan bulan, ya. Pada malam 30 Sya'ban, ya. Tergantung. Jika dilihat kalender pemerintah, Kementerian Agama, ini Sya'ban genap 30 ini, genap 30. Kalau kalender pemerintah, Kementerian Agama maksudnya, kalender di Kementerian Agama, di Sya'ban 30 apa namanya umurnya 30. Namun tergantung apa namanya ya pemantauannya, tergantung pemantauan. Karena seperti yang sering kita sampaikan, bahwa berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia, ya, ada ya 3 bulan, ya, di mana ya, tanggal 1-nya, ya, permulaan bulannya, ya, harus berdasarkan ru'yat, berdasarkan pemantauan bulan. Di bulan harus dilihat, ya. Ada 3 bulan dalam 1 tahun, ya. Itu satu ya malam pertamanya, malam tanggal 1-nya ya, harus berdasarkan ya ru'yat. Tidak boleh ya hisab sebagai penentunya, ya. Walaupun untuk informasi awal ya hisab ya digunakan juga, ya, bukan jadi penentu, yang jadi penentunya nanti ru'yatnya, ya. Ya, di satu tempat dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, ya, dia sujud, ya, dia melakukan sholat, ya, di tempat manapun, ya, asalkan suci, ya, tentunya. Ya, maka apa yang terjadi? Illa syahidat lahu yaumal qiyamah, kecuali tempat itu akan menjadi saksi bagi dirinya, menjadi saksi positif, menjadi saksi yang menguntungkannya di hari kiamat nanti. Wa bakat alaihi yauma yamut, dan tempat itu menangis pada hari orang tersebut meninggal dunia. Di tempat yang disujudi ini akan menjadi saksi dan juga menangis, ya, menangisi orang yang sujud di tempatnya itu. Ya, ketika hamba yang pernah sujud di tempat tersebut meninggal dunia, jadi saksi di hari kiamat. Ya, saksi yang menguntungkan kita tentunya, saksi yang menguntungkan. Ya, tapi ini diperhatikan, sujudnya, sholatnya lillah, ya, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, ya, bukan karena pamer, bukan karena ya, ingin populer, ya, bukan karena persoalan-persoalan duniawi, ya. Ini sujudnya lillah, sholatnya lillah, ya, seperti ya isi khutbah ya Jumat sebelumnya. Sujudnya lillah, lillah. Jika sujud hamba itu karena Allah, ya, semata, ya, ya, maka tempat itu akan menjadi saksi, bahkan menangisi ya kematian orang yang sujud di tempatnya. Itu sebabnya agama menganjurkan kita, ya, ya, untuk memperbanyak sujud itu, memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sholat,
ya, dengan mengganti-ganti tempat, ganti-ganti tempat, ya, ganti tempat. Jangan di satu tempat, ya, selalu di satu tempat. Jangan melulu di satu tempat. Ya, umpama tersembahyang, ya, wajib, ya. Sebelum tersembahyang wajib kan sembahyang sunat kita, sembahyang sunat kita. Ya, upayakan beda tempat sholat sunatnya dengan sholat wajibnya. Mana-mana bergeser, bergeser kiri, bergeser kanan, atau maju ke depan, ke depan. Jadi jangan di tempat yang sama untuk memperbanyak saksi itu ini, memperbanyak saksi, memperbanyak saksi di akhirat. Itu sembahyang wajib, sembahyang sunat, diupayakan tempatnya beda antara ketika kita sholat wajib dengan ketika sholat sunat. Ya, demikian pula ya, muntah sembahyang, ya, sunat apapun namanya, lalu rakaatnya lebih dari dua, umpama lebih dari dua, ya, lebih lekan dua dalam arti ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi salamnya lebih dari 1 kali, lebih sekali tersalam. Ya, jadi jangan di satu tempat, ya, pindah, bergeser ke kiri, ke kanan, ya, dan sebagainya. Ya, jika memungkinkan, entah itu makmum ataupun ya imam. Ya, lagu model, ya, sholat tarawih umpama kan sampai 10 kali, ya, 20 rakaat umpama 20 rakaat. Ya, tidak mungkin tenunggalang pindah bekiri sampai tuh paling sedih. Ya. Ya cukup di tempat itu, tapi maju mundur sedikit lah, begitu kurang lebih, ya. Ya, maju mundur lah. Tapi kalau bergeser ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ya, ya, hilang juga posisi dekat dengan, ya, imam itu, ya. Karena semakin dekat dengan imam, ya, semakin baik juga, semakin tinggi juga nilainya. Ya, ya, jadi jika memungkinkan, ya, untuk, ya, bergeser, ya, ya, silahkan bergeser supaya semakin banyak tempat yang menjadi saksi, ya, untuk kita. Bukan hanya jadi saksi, tapi juga seperti tadi menangisi kita. Ya, jadi sedih, asik yang membahasan tajana. Ya, siapa lagi yang, ya, sujud di tempat saya ini? Siapa lagi yang sujud ya, di, ya, wajah saya ini? Ya, kalau ada orang yang mau sujud, ya, ini tempat manapun, ya, karena monito umat Islam, ya, sujud itu, sholat itu kan tidak mesti di masjid, tidak mesti di masjid atau sembahyang. Ya, apalagi mau sembahyang sunat, ya, apalagi sembahyang sunat, wah keruan sembahyang sunat, ya, lebih baik ya di rumah, ya, sembahyang sunat. Mun masjid, kalau masjid, ya, untuk sholat, ya, wajibnya. Ya, jadi di rumah kita juga begitu, bila perlu bilang bebucu, wah kita tak sujud. Ada pernah kita sujud, bilang bebucun balenta sampai bebucun dapur, lagu ndak bucun jeding jak dengan, ya, jangan toiletnya, jangan WC-nya, ya, 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 karena, ya, tempat kotor nih kan, walaupun kita pasang sujadah, ya, telat sujadah lagu WC nih kan, WC jeding, ya, dia tak tersembahyang, ya, sembahyang. Tapi kalau dapur kan tidak ada masalah, ya, dapur, apalagi ruang tamu, ya, ya, tempat tidur, ya, tempat istirahat. Jangan hanya, ya, ruang tamu untuk menerima tamu saja. Jangan ruang tidur, kamar tidur hanya untuk tidur saja. Ya, tak tersujud tanda tempat kita sujud. Bahkan di dalam agama, Bapak Ibu sekalian, ini khususnya bagi perempuan, ya, khusus bagi perempuan, tapi, ya, jika perempuan, ya, menetapkan satu tempat khusus umpama,
di mana di sana biasa dia sholat, biasa sembahyang di tahun umpamanya. Jadi ada tempat khusus di rumahnya, umpamanya di sana dia biasanya sholat perempuan ini. Ya. Jika ada ya, perempuan yang seperti itu, ya, menetapkan tempat khusus untuk dia sholat, ya, maka perempuan tersebut ya, diizinkan untuk iktikaf di tempat itu. Tanggung iktikaf ya, sebagai pengganti masjid untuknya, perempuan tapi terus perempuan. Ya, apalagi perempuan ini perempuan bersuami, kan tidak mungkin ya nunggalang yang ngijil semua makna nak iktikaf. Ya. Ya. Disuguh lanung be masjid, ngombe iktikaf lillahi taala. Ya. Ternyata nak ya curhat bareng kemelean selain. Ternyata dia curhat, ya, bukan kita curiga tidak. Tapi perempuan ya keluar, apalagi seperti tadi itu bersuami, keluar rumah, ya entah apa yang dikerjakan di luar kan kita tidak tahu. Walaupun nang masjid, walaupun dia mengatakan di masjid, ya, di tempat tersebut karena dia biasa menggunakannya untuk sholat, kata fuqaha ya ahli fikih, bisa ya dijadikan sebagai tempat iktikaf untuk dia, perempuan. Kita lagi ya masjid kan, masjid kita kan bebas, kita bebas. Ini khususnya untuk perempuan. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikian ya keterangan dari ya, Imam Atha Al-Khurasani. Beliau memang tabi'in ya, sehingga ucapannya tadi itu memang biasa dikenal atau disebut dengan ya hadis ya maktu namanya ya. Hadis maktu, bukan hadis marfu, apalagi mauquf ya. Mun marfu ucapan Nabi, mun mauquf sahabat. Ya, kalau di bawah sahabat termasuk tabi'in apalagi ya, yang hadis maktu ya, namun keterangan beliau ini ya, tidak mungkin berdasarkan hasil ijtihadnya, tidak mungkin hasil ijtihadnya. Ya, karena tidak mungkin hasil ijtihad beliau, berarti apa yang beliau sampaikan tadi oleh Imam Atha Al-Khurasani ya berasal dari Nabi, Dia ada ya sahabat yang tidak disebut, ada sahabat yang tidak disebut namanya oleh beliau. Ya tinggal dicek saja. Untuk belajar ilmu hadis, ilmu mustalah, tinggal dicek siapa guru beliau dari kalangan sahabat ya. Ya berarti dari sanalah beliau menerima hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini langsung ya keterangan berikutnya dari hadis Nabi. Nah, ini apa kata Nabi, man taraka as-salata muta'ammidan. Ya, siapa saja yang meninggalkan sholat secara sengaja. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ya terbebas dari tanggung jawab. Nabi tidak mau mempertanggungjawabkan dia sebagai umatnya. Nabi tidak menganggapnya lagi sebagai umatnya. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Nabi tidak mengakuinya lagi sebagai umatnya. Itu maksudnya. Berarti ya keluar dari Islam, itu artinya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Nabi tidak mengakui kita sebagai umat karena meninggalkan sholat secara sengaja, bukan malas. Kan beda ini. Beda kalau malas dengan sengaja. Ya. Karena malas masih aman,
masih aman. Tapi kalau sengaja berbahaya ya, berbahaya. Sengaja. Jangan kemudian berdalih nanti dengan ya hadis lain yang mengatakan ya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur atau lupa ya. Siapa yang tidur atau lupa lalu ia tidak sholat, maka hendaklah ia sholat, hendaklah ia menggantinya, mengqadanya apabila dia ingat. Apabila sudah bangun, ingat tula, ingat tante, ternyata kita belum sholat sebelumnya, ganti. Nah, jangan beralasan dengan hadis ini lalu mengatakan, oh, coba perhatikan, yang disuruh mengganti itu kan yang lupa, yang tidur. Tapi kalau sengaja, itulah gantian. Kalau kita sengaja tidak sholat, tidak ada masalah, tidak perlu diganti. Karena Nabi hanya mengatakan siapa yang tidur, siapa yang lupa. Ya, sengaja kan tidak pernah disebut oleh Nabi. Kalau lupa atau tidur saja wajib diganti. Apabila waktu sudah habis, baru dia ingat, baru dia bangun. Apalagi yang sengaja ya, apalagi yang sengaja ya meninggalkan sholat. Sebabnya di keterangan tadi yang disebut itu kan sengaja meninggalkan, sehingga konsekuensinya ya, Nabi melepaskan diri dari ikatan antara ya, Nabi dengan umat. Ikatan antara Nabi dengan umatnya terlepas. Ya. Nabi membebaskan diri, tidak mau mengakuinya sebagai ya umat beliau sendiri. Ini kan bahaya, berarti bahaya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, karena tidak ada satu alasan pun bagi umat Islam untuk meninggalkan sholat. Tidak ada satu alasan pun bagi umat Islam untuk meninggalkan sholat selama akalnya masih ada, selama masih berakal, masih sadar, tidak terjegol, tidak gila, tidak gila. Ya. Selama ingatan kita ada, ya, tidak gila, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Ya. Karena dalam kondisi apapun wajib sembahyang kan, wajib sembahyang. Kan beda dengan haji, coba. Beda dengan haji, beda dengan zakat. Mun haji wajib gawe haji kalau ada dukungan finansial. Bedang tekepeng, bahkan bukan sekedar punya uang, enggak. Ya, dana, uang harus cukup, harus cukup. Ya, ya. Apalagi muntalangan haji plus umpama, ya, haji plus, ya, haji furada lagi umpama, itu kan harus leluek kepeng itu, leluek kepeng. Ya, haji biasa saja kan hampir tidak sekarang, berapa sekarang, 80-an lah mungkin. Ya, 80-an. Ya, 80-an. Lagu mun sembahyang walaupun sesen pekek kepeng di tebedeang, ya, ini bahasa kita, bahasa kita sesen pekek. Ya, entah ya benar ini paham bahasa Sasak ya, apa bahasa sesen pekek. Serupiah ya, 1 rupiah pun tidak punya. Ya, sesen pekek ya, 1 rupiah kita tidak punya uang, wajib tersembahyang, wajib sembahyang, wajib tersembahyang. Tidak ada uang 1 rupiah pun, wajib sembahyang, wajib sembahyang. Ya. Lalu mau haji, bagaimana bisa haji? Tidak ada uang, tidak ada uang. Ya. Di nabautan juang diri kursian dan pesawat, ya munti jinang ya silahkan. Juang diri kursi kan, juang diri kursian dan pesawat. Ya. Sandarak kosong, mana-mana lek keletek kapal. Atau mana lek WC, tak ada pun tak tahu kok, jangan diri kursi. Ya, kalau diizinkan, pun diizinkan. Ya. Tidak ada kewajiban, intinya kan tidak ada kewajiban.
tidak ada dana, tidak ada kewajiban kita untuk berhaji. Ya. Demikian pula zakat umpama. Ya. Bahkan zakat ini meskipun kita punya uang, meskipun kita punya benda-benda yang wajib dizakatkan, belum tentu wajib terzakat. Antara kita memiliki benda yang wajib dizakatkan dengan wajib menzakatkannya kan beda. Ya. Uang termasuk benda yang wajib dizakatkan karena disamakan dengan emas, disamakan dengan emas. Meskipun kita punya uang disimpan selama 1 tahun, belum tentu uang ini wajib kita bayar zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya, belum tentu. Ya. Uang itu wajib dizakatkan bukan hanya sekedar disimpan 1 tahun, ya, tetapi juga harus cukup nisabnya, cukup ambang batas minimalnya. Ya, berapa ambang batas minimal ya uang ya, yang kita miliki? Paling sekecil berapa uang yang kita miliki ini? Ya, minimal ya seharga emas 24 gram. Kan seperti itu. Ya. Jadi uang yang kita simpan selama 1 tahun ini senilai emas 24 gram. Ya, tapi rajin emas nanti. Kira 2,5 juta 2,5 juta. Ya, selekina taek doang. Ya, ajin emas 2,5 juta umpama segram kali 24 kira jadi kira ya, nah 2 juta doang sudah 168, nah 2 juta apalagi malah kelompok 500 kira no kira niki 200 sekian juta. 200 sekian juta ya, buletang lah umpama, buletang wah kurang lebih karena harga emas itu kan turun naik, lalu mungkin tidak pernah turun mungkin. Ya, bisa berubah-ubah harga emas. Sekarang umpama pas 200 juta lah umpama 200 juta ya, 200 juta ya, uang di tabungan kita hanya 199.959 sekian. Sekarang serupiah apa lepas 200 juta. Dia wajib terzakat. Tak wajib terzakat. Apalagi cuma enggak saldo minimal. Buka-buka dompetnya 5 ATM ini. 5 ATM. Lain BSI, lain BCA, macam ATM nah. Lagu tegah terperiksa sekarang saldo paling sekejap lah. Udah kena 5 ATM dah. Belum tentu ada uang itu, belum tentu. Jadi meskipun ada uang kita simpan, belum tentu wajib terzakat. Belum tentu wajib terzakat. Atau mun jadi petani, ya. Nalat pade itu umpama, nalat pade. Walaupun tenalat pade ini kan barah jadi beras ya, beras makanan pokok. Ya, sama seperti jagung, sama seperti ketan dia nanti, ya termasuk benda barang yang wajib dizakatkan. Lalu apakah semua petani sinalat pade wajib berzakat? Belum tentu. Ya. Wajib kita berzakat makanan pokok ini apabila kita mendapatkan berat bersih pitu kintal 20 kilo silahnya. Berat bersihnya pitu kintal 20 kilo berat bersihnya. Wah jadi beras di negabah nih nengka kita panen kira-kira dalam setahun terpanen dulu, kira-kira terpanen. Ya, karena kita akan menghitung ya haul, istilahnya haulnya ya, 1 tahunnya itu kira-kira terpanen. Muntah panen sekali, panen 2 kali atau 3 kali, jumlahkan semuanya 2 kali terpanen, jumlahan keduanya, panen pertama panen kedua, atau 3 kali terpanen, jumlahkan panen pertama kedua ketiga. Muntah panen enggak sekali ya enggak sekali jadi kan. Nah yang 2 kali atau 3 kali panen ini seandainya terjadi demikian,
Kalau bisa berat bersihnya cukup, berat bersihnya pitu kintal 20, baru wajib berzakat. Lagu berat bersih. Nah, dari mana kita mengetahui berat bersihnya? Sementara setelah begak panen ini kan gabah. Ya. Berat bersihnya itu diketahui Bapak Ibu sekalian dengan memprediksi jumlah berat bersih dari setiap 1 kintal gabah. Per 1 kintal gabah itu terprediksi ya, kira-kira berat bersihnya kira-kira. Lagu beketuan le petani si biasa, ndak ke beketuan le polisi, dia entah si polisi kecuali dia petani. Tanya petani tak beketuan, karena mereka punya pengalaman. Nah, coba perhatian, seandainya berat bersih per 1 kintal gabah itu 55 kilo umpama berat bersih nah. Ini berat bersih nih 55 kilo. Ampok temu hasil panen gabah enggak seton. Seton hasil gabah nih, seton gabah. Sementara berat bersih per 1 kuintal gabah diperkirakan 55. Rata-rata umpama. Berarti mulai seton gabah kira berat bersih selapuna. Hanya 5 kintal setengah. Sementara tadi nisabnya itu harus pitu kintal 20. Wajib terbejekat jadinya belum. Dia itu wajib berzekat. Jadi wajib terbejekat. Ndak kayak paksa masyarakat kira mau dah gabah seton berzekat 10%. Sekuat-kuatnya mun bahasan teh ngumbe-ngumbe bagus hasil panennya dia mungkin sampai puluh kilo karena ya berat bersihnya dia mungkin ya. Coba tanya petani ya, yang memang bukan petani tapi sering bertanya pada petani, paling tinggi maragana bisa sampai 60-65 paling tinggi, apalagi gabah zaman itu luwe lalu aparana ya zat-zat kimianya itu ya, mulai kan asli murni karena mesin aja. Ya, ini rabuk akan dipecat jadi lagu seda kualitasnya terkadang menurun. Ya. Jadi kalau masih sekedar 1 ton gabah ya dengan prediksi berat bersih 55 bahkan 60 bahkan sampai 70 belum lagu mundamu seton setengah aja aman, mundamu seton setengah. Ya, karena muna seton setengah gabah berat bersihnya per 1 kintal gabah 50 saja, berarti 1 ton setengah itu berat bersihnya pitu kintal setengah. Sementara nisabnya kan pitu kintal 20, wah lebih belum sekilo. Perlu wajib terbejekat. Nah, itu maksudnya walaupun tenalet made belum tentu wajib terbejekat. Nah, zakat ini dengan sugi, ya. Haji dengan sugi, mun sembahyang wajib kepada yang beras, ya 10 ton, ampun tersembahyang, enggak kan? Enggak mesti sesen peke, marang kasih beru, sesen peke ni kepada yang kepe, wajib tersembahyang, wajib sembahyang. Haji mana? Kepeng teh. Luwek kepeng bahkan sampingnya itu bandara lek deket Bali sendiri si luwek kepeng ini aja bandara nih, lapangan terbang, lapangan pesawat bedeangnya, lapangan bedeangnya si sugina namanya bilang jelo anu Mekah bau sina ener istilah haji bilang jelo bau sina haji bilang jelo si sugina lagu ngeleper apa bahasanya ngeleper dino sehat. Kesehatan tidak mendukung. Dia namu surat istitoah, ini kan pemerintah. Kesehatan tidak mendukung. Wajib kita haji, enggak. Walaupun ada uang, tapi kesehatan tidak mendukung, dia wajib haji. Termasuk puasa. Puasa ini kan dengan sehat. Orang yang sehat, orang yang mampu, orang yang kuat menahan rasa lapar. Ya, mun dia sehat, dia kuat menahan rasa lapar, dan ini betulannya bukan direkayasa. Tangguh dia puasa, tinggal membayar fidyah. Lagu mun sembahyang coba,
Geleper itu nih, geleper, lumpuh. Lagu ingatan tak masih ada. Wajib sembahyang, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Lumpuh ini lumpuh. Dia sekedar lumpuh, kehepeng dek nara malah karena ada dua nih. Sengsara jama. Kehepeng dek nara, lumpuh malah. Lagu ingatan masih ada. Wajib sembahyang. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ya. Nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, terlentang istilahnya. Jadi berbaring dengan terlentang itu kan beda. Menurut berbaring berarti kepala kita ke arah utara, kaki ke selatan. Merak mayat di dalam kubur no. Ya. Kalau terlentang berarti kepala ke arah timur, pandang laut. Ya, kaki ke arah barat. Yang terlentang. Tidak bisa terlentang, bisa dengan isyarat. Isyarat kepala, isyarat jari, tangan, bisa sesuai kemampuan. Tidak bisa dengan isyarat atenta, bayangan bengkul dengan sembahyang. Ya. Wani nabu bergerak awak teh. Wani nabu bergerak awak teh. Tapi ingatan masih ada. Hati yang hati. Nek nabu hati mati berarti kan. Kalau nggak bisa hati tiwah mati. Dalam kondisi apapun wajib sembahyang. Ya. Bahkan di nara kereng kelambin teh umpama. Di nara pakaian. Tidak ada sehelai benang pun di badan kita. Waisyah. Ya. Ya. Tidak ada sehelai benang pun di badan kita. Di nara nih. Karena luar biasa maulah ini. Sampai pakaian yang melekat di badan kita, sampai Superman, celana diambil oleh pencuri ini. Dek nara di awak mana-mana. Ya, sehelai benang pun selembar tidak ada. Wajib sembahyang. Lagu nang masjid. Ya kan telanjang. Boleh balik tak sembahyang kan di rumah jadinya, di rumah. Ya. Wajib sembahyang nanti, wajib dalam kondisi apapun. Nah itulah sebabnya sholat itu Bapak Ibu sekalian, jika diibaratkan dengan jari-jari tangan kita ini rukun Islam ya, rukun Islam awalnya. Rukun Islam diibaratkan dengan jari-jari tangan yang 5 ini. Nah sholat itu seperti telunjuk. Ya. Ya. Jika yang lain dilepas, umpama saat kita memegang benda, yang lain dilepas masih kuat nih, dilepas, tiga-tiganya dilepas masih kuat. Tapi lepas coba ini, lepas telunjuk ini, bagaimana bisa memegang benda? Ya. Boleh jadi umat Islam seseorang tidak wajib zakat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, lalu sembahyang tidak ada alasan mengatakan tidak wajib selama akal masih ada, selama masih sehat akal. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada kita semua, tegak teguh pendirian, mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf wa alamin syawab ilaihi wal ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.